Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi, yang mana komunikasi antar pribadi tentu setiap hari, setiap waktu sangat kita butuhkan dalam proses sosial dan proses kehidupan sehari-hari. Pertama, dasar-dasar komunikasi. Jadi komunikasi ini berasal dari bahasa Latinnya communicare, yang artinya adalah membagi atau tukar-menukar. Jadi dalam hal ini tentu membagi informasi atau tukar-menukar informasi. Nah, komunikasi dapat diartikan dari bahasa Latin tadi, maka bisa kita artikan bahwa komunikasi ini merupakan proses tukar-menukar atau membagi sesuatu pesan atau informasi dengan orang lain. Kemudian jenis komunikasi, yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini terjadi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar kelompok. Ini adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang dalam satu kelompok atau lebih dengan kelompok yang lain. Kemudian komunikasi massa. Nah, ini proses komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang banyak. Nah, jadi ini kira-kira jenis komunikasi. Kemudian kita fokuskan pada komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi antar pribadi ini merupakan pertemuan seseorang atau dua orang ataupun lebih guna untuk menyampaikan informasi yang mungkin saling dibutuhkan antara satu dengan yang lain. Baik yang sifatnya tatap muka langsung atau juga menggunakan media. Nah, media bisa menggunakan handphone, kemudian bisa menggunakan komputer, kemudian bisa menggunakan jaringan-jaringan internet melalui media-media sosial misalkan. Kemudian tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan orang lain. Jadi dengan adanya komunikasi antar pribadi, tentu kita akan tahu mengenai orang lain, lawan bicara kita, dan mereka tentu juga akan tahu siapa kita. Tapi kalau tidak ada komunikasi, tentu untuk saling kenal mengenal itu akan sulit tercapai. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dunia luar. Jadi dengan komunikasi antar pribadi, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang mungkin barangkali kita butuhkan berkenaan dengan perkembangan dunia luar, baik itu perkembangan teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan. Kemudian yang keempat, mengubah sikap dan perilaku kita. Jadi biasanya tanpa ada informasi yang jelas, sikap kita terhadap suatu objek itu akan berbeda apabila kita sudah mempunyai informasi yang cukup jelas. Jadi sikap akan sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau informasinya negatif, tentu sikap kita cenderung negatif. Perilaku kita untuk merespon itu juga akan cenderung negatif. Nah, kemudian yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Nah, kalau untuk saat sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu yang lain, nah ini juga banyak yang sifatnya adalah hiburan. Apalagi sekarang ada media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, bahkan kemudian Instagram, misalkan, kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian membantu orang lain. Jadi yang terakhir, tujuan komunikasi antar pribadi yang terakhir adalah membantu orang lain. Kemudian proses komunikasi dalam pembelajaran. Jadi kita fokuskan kepada proses pembelajaran. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, yang sebelah kiri, yang ini adalah, kita anggap ini adalah guru. Jadi guru yang menyampaikan informasi, maka disebut komunikator. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Kalau dalam proses pembelajaran tentu yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran barangkali.
Kemudian ada salurannya, baik itu melalui buku atau mungkin melalui PowerPoint misalkan, atau mungkin melalui kalau sistem daring bisa melalui Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian siapa komunikannya? Tentu siswa atau peserta didik. Nah, yang diharapkan oleh guru ini sebagai komunikator tentu informasi yang disampaikan tentu hendaknya dimengerti oleh komunikan atau peserta didik, sehingga ada umpan balik di situ yang terjadi. Nah, ini proses komunikasi dalam pembelajaran yang efektif. Tapi kalau tidak ada umpan balik, nah ini tentu bisa kita pertanyakan apakah pesan yang disampaikan tidak dimengerti atau mungkin saluran yang tempat menyampaikan pesan ini mungkin ada kekurangan di sini. Nah, jadi makanya perlu ada penilaian terhadap proses komunikasi itu, apakah sudah terjalin dengan baik atau tidak. Nah, kemudian kalau mengerti, tentu guru akan atau komunikator akan bisa menilai secara langsung, oh ternyata dia sudah mengerti dengan yang saya sampaikan. Tapi kalau belum misalkan atau tidak ada respon, maka mungkin cara menyampaikan pesan, pengkodean pada pesan ini mungkin perlu diperbaiki lagi. Oke. Nah, kemudian keberhasilan komunikasi itu setidaknya dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Siapa orangnya tentu akan berpengaruh pada proses penyampaian pesan ini. Jadi kalau orangnya memang orang yang berkompeten dalam bidang yang dia sampaikan terkait dengan pesannya itu, tentu komunikan akan lebih percaya dengan orang itu. Tapi kalau seandainya pribadi dari komunikator itu sudah diragukan oleh komunikan, maka komunikasi antar pribadi itu bisa disimpulkan akan atau bisa dimaknai mungkin tidak akan berjalan dengan efektif atau berhasil. Kemudian pesan yang disampaikan ini juga, maka pesan yang disampaikan ini memang harus betul-betul terkait dengan konteksnya, dengan topik. Kemudian itu juga harus merupakan pesan yang dibutuhkan oleh komunikan. Kemudian yang ketiga, setelah komunikator, mungkin orang yang sudah berkompeten dalam bidang yang terkait, kemudian pesan disampaikan sudah cukup bagus. Nah, ini komunikan sebagai penangkap pesan itu juga memiliki peran di situ. Jadi kalau komunikan memang memiliki indera pendengaran yang bagus, kemudian bisa mencerna informasi itu dengan baik, maka bisa komunikasi antar pribadi itu bisa kita prediksi itu akan berhasil. Kemudian konteks. Nah, konteks ini mungkin terkait dengan suasana pada saat menyampaikan pesan. Jadi kalau komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dalam suasana yang kurang kondusif, mungkin terlalu ribut atau mungkin komunikan dalam posisi tertekan, maka mungkin komunikasi antar pribadi itu tidak akan terlaksana dengan baik atau mungkin bisa diprediksi tidak akan berhasil. Kemudian sistem penyampaian. Nah, sistem ini mungkin terkait dengan media-media penyampaian atau cara penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator. Nah, ini juga merupakan satu aspek yang sangat menunjang proses keberhasilan dalam komunikasi. Jadi 5 hal inilah yang perlu kita perhatikan jika kita ingin komunikasi yang kita lakukan itu berhasil. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan komunikasi dosen dan mahasiswa. Jadi ini kita anggap dosen, kemudian mahasiswa misalkan. Nah, ada harapan-harapan di situ. Pertama, tujuan yang ingin disampaikan itu memang betul-betul jelas, apalagi kalau mahasiswa menghubungi dosen misalkan. Maka tujuan mahasiswa itu harus betul-betul jelas. Kemudian dosen dan mahasiswa harus saling respect satu sama lain. Jadi saling respect satu sama lain sehingga nanti ada hubungan timbal balik dalam proses penyampaian pesan itu. Kemudian teratur. Nah, ini juga sangat penting sekali. Jadi
mahasiswa itu harus menyampaikan pesan itu secara teratur, singkat, padat, dan jelas. Kemudian juga tidak memaksa dosen untuk segera menjawab misalkan. Mungkin itu masuk pada etika juga. Kemudian adil. Jadi dalam hal ini mungkin respon yang diberikan oleh dosen dan mahasiswa itu seimbang. Itu yang diharapkan dalam proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian mengutamakan etika. Nah, etika ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam proses komunikasi, apalagi antara dosen dan mahasiswa. Jadi dalam hal ini mahasiswa tentu harus sangat mengetahui tentang etika komunikasi ini. Jadi apalagi kalau komunikasi melalui media atau mungkin melalui handphone misalkan. Nah, mahasiswa harus tahu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen itu. Jadi mungkin barangkali mahasiswa jangan menghubungi dosen itu ketika waktu-waktu jam sholat, jam-jam istirahat, baik istirahat siang atau istirahat malam. Jadi usahakan kalau ingin menghubungi malam itu paling lambat jam 9 malam. Kemudian kita harus tahu juga kondisi dosen kita seperti apa. Kalau dosen kita sibuk, maka jangan Anda memaksa untuk dosen itu segera membalas pesan Anda. Jadi kalau saya prinsipnya, kalau saya ingin menghubungi orang lain itu, saya telepon sekali, tidak diangkat, maka saya tidak akan menelpon lagi. Mungkin saya SMS setelah itu. Atau saya WhatsApp misalkan. Nah, kalau saya prinsipnya, orang lain itu kan punya kepentingan mereka juga, atau punya pekerjaan lain juga. Jadi kalau mereka mungkin sekali kita telepon sekali dia tidak merespon, mungkin barangkali mereka sibuk. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dia tidak sibuk, maka dia membalas telepon kita atau WhatsApp kita tadi. Jadi etika dalam komunikasi ini sangat penting sekali dan ini sangat mempengaruhi keberhasilan antara komunikasi dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa saya rasa sangat perlu mempelajari masalah etika komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah perhatian. Nah, perhatian, jadi maksudnya adalah ketika dosen menyampaikan informasi kepada mahasiswa, maka mahasiswa perlu memperhatikan apa yang disampaikan dosen, fokus terhadap dosen, begitu. Kemudian dosen juga sebaliknya seperti itu. Jadi kira-kira ini bentuk komunikasi antar pribadi antara dosen dan mahasiswa yang sangat perlu dipahami. Barangkali itu materi tentang konsep dasar dari komunikasi antar pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.